Dan kita sampai pada segmen terakhir, jadi artinya saya harus meminta closing statement dari 6 narasumber yang ada di studio CNN Indonesia. Saya ke Mas Anu terlebih dahulu. Jadi artinya bisa nggak kita baca secara pola, akan kemana arahnya data tadi? Kalau kita ngelihat dari data yang tadi, ini pasti bergulir terus kecuali ada narasi lain dari sisi yang lain ya, Yang pro terhadap yang pro terhadap pilkada pengembalian oleh DPRD. DPRD. Karena saat ini kan belum kita bicara anggota partai politik kemudian bereaksi. Belum kita bicara followernya dia bereaksi. Oke. Belum kita bicara partai dan followernya bereaksi. Nah ini masih banyak banget trigger yang akan memicu percakapan ini makin besar. Noise. Tapi dalam konteks sebenarnya kan ini juga belum jadi satu keputusan. Iya. Nah, karena apalagi kalau sudah jadi keputusan. Karena kalau kita lihat ricuhnya di sosial media Indonesia, setelah ada kejadian baru turun ke jalan biasanya kan gitu. Ramainya udah lama. Di apa percakapannya bergulir sudah sangat Tapi lama. kira-kira pola itu akan terulang, artinya di dalam isu ini, menurut Anda? Karena kalau tadi abang tadi bicara belum ada pembicaraannya gitu, kayaknya masih akan lebih stagnan lah gitu Oke, ya. baik. Karena Jadi belum semua ada akan mengikuti di institusi begitu ya? betul karena Pembahasan belum itu ya? ada sesuatu yang oke nih, ini fix kita harus kita harus Ambil langkah. ambil langkah. Oke, baik. Mas Heroik, terakhir Iya. dari Anda. Yang pertama, kalau kita lihat tadi, saya ingin memulai dengan sistem dan juga makna dari politik demokratis itu adalah melalui pemilihan umum yang kemudian perlu kita jaga. Yang kedua, kita perlu ingat juga sistem pemerintahan kita adalah presidensil, di mana kalau kita lihat dalam komparatif perbandingan negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil, kepala daerah juga dipilih secara langsung. Kita bukan sistem parlementer, di mana pemerintahan itu diangkat oleh parlemen dan DPRD tidak punya kewenangan itu. Yang ketiga, jika memang yang menjadi latar belakang dan faktor penyebab yang selama ini selalu digaung-gaungkan soal tingginya biaya politik itu kita bisa bagi dua, biaya penyelenggaraan dan juga biaya kampanye. Soal biaya penyelenggaraan, kita buat yuk desain pilkada yang murah. Oke. Kita efisiensikan tahapan-tahapan penyelenggara pemilu. Kita bisa manfaatkan teknologi informasi elektronik rekapitulasi sehingga menghasilkan pilkada yang murah. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tadi Bang Rifki dan juga Mas Irawan menyampaikan bahwa akan membuka meaningful participation. Meaningful participation ini bukan dalam konteks hanya prosedur pembahasannya saja, tetapi apa yang disampaikan oleh publik, oleh teman-teman masyarakat sipil, dan kita bisa melihat persepsi publik 77% itu menolak adanya pilkada tidak langsung, yang itu kemudian juga harus diterima oleh para wakil rakyat kita, dan dalam pembahasannya artinya tetap mempertahankan pilkada langsung melalui pemilihan umum yang dipilih langsung oleh masyarakat kita. Oke, baik. Mas Irawan, terakhir dari Anda. Kalau bagi kami fraksi Partai Golkar, sesuatu yang sifatnya konseptual itu berbeda dengan sesuatu yang sifatnya konstitusional. Bahwa kemudian ada konsep-konsep yang diusulkan oleh masyarakat sipil, oleh publik, ya silahkan aja, kami sangat terbuka, meaningful participation tadi. Dan kami berharap bahwa dialog ini bisa berlangsung secara konstruktif gitu. Karena supaya kemudian undang-undang yang kita hasilkan memang bisa berkualitas. Yang kedua, saya mau sedikit menimpali kaitannya dengan bahwa kita adalah sistem presidensil dan ini kemudian disampaikan terus-menerus. Presidensil kita beda dengan banyak negara yang presidensilnya dikombinasikan dengan federalisme. Presidensil kita adalah bentuk negaranya dengan negara kesatuan dan tinggal satu negara yang mengkombinasikan itu, yakni Filipina, yang kemudian demokrasinya juga mundur. Kita tidak ingin seperti Filipina atau kemudian yang kita contoh second round system seperti Nigeria, pilpresnya itu yang kita contoh. Kita ingin demokrasi kita baik, tidak hanya demokrasi prosedural, kita ingin demokrasi substantif, bahwa antara pemilu dan pemerintahan yang dihasilkan itu memang bisa memberikan dampak, sekali lagi, dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, terus pelayanan publik, kemudian termasuk merit system oleh aparatur sipil negara, dan kita berusaha untuk menghilangkan elemen-elemen atau anasir-anasir itu yang membuat negara kita rentan. Karena kita ingin mengejar ketertinggalan, nggak ingin kembali yang dulu. Dan yang paling terakhir adalah bahwa pilkada DPRD yang akan kami dorong oleh fraksi Partai Golkar, kami berikan jaminan bahwa pasti satu adalah sangat terbuka dan partisipatif, yang kedua pasti konstitusional, yang ketiga tadi memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara ini. Oke, dampak nyata bagi masyarakat begitu ya. Bang Refli, terakhir dari Anda.
Pertanyaan saya begini, kita ini serius nggak sih memperbaiki negara ini? Karena percakapan ini sudah kita dengar 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Jadi kalau kita tidak serius memperbaiki bangsa ini, tetapi hanya ada agenda di belakang layar, misalnya agendanya begini. Sekarang kuat sekali koalisi pemerintahan ini. Semua partai itu adalah partai pemerintah, tidak ada yang oposisi. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ada pemilihan dari DPRD, ya tinggal bagi-bagi saja kan. Jadi yang tadinya calonnya bisa 2, 3, 4, 5, tiba-tiba cuma 2 calon saja. Atau jangan-jangan dibolehkan calon tunggal dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita tagih, sumber masalah utama saya selalu melihat partai politik. Ya, partai politik ini sumber utama. Saya mau memberikan satu saja klausul kalau mau diterima oleh partai politik. Batasi berapa lama seorang ketua umum partai politik bisa menjabat. Kalau presidennya 2 periode, mau nggak partai politik itu hanya 2 periode saja menjabat? Ini jangankan 2 periode. Ada partai politik yang tidak pernah melakukan pemilihan ketua umumnya. Kalau ada yang menantang ketua umum dianggap mbalelo, disingkirkan dari partai. Kalau Golkar gimana, Bang? Kalau Golkar tuh pemegang sahamnya banyak, tapi setiap pemilihan ribut dan kemudian money politiknya tinggi. Baik. Ya kan? Jadi itu menjadi salah satu akar menurut Anda. Ya kan? Dan lalu kemudian dibuldoser dengan dugaan-dugaan korupsi dan lain sebagainya seperti kemarin kan. Oke, kita kembali. Nah, karena itulah menurut saya sepanjang partai politik dan elit-elit politik itu tidak serius membenahi partai politik, hanya berpikir bagaimana berkuasa mengeruk kekayaan negara ini, tidak ada gunanya. Ya kan? Bubar negara kita kalau begitu terus. Baik. Karena itu kita berharaplah kepada Prabowo, mudah-mudahan dia jadi unenlightened leader. Jadi pemimpin yang tercerahkan, sehingga dari pusat kekuasaan itulah kemudian ingin dilakukan perubahan-perubahan radikal, substantif yang baik. Tapi kalau dia menjadi unenlightened leader. Tapi kalau dia pemimpin yang biasa-biasa saja, saya jamin sampai 2029 Indonesia begini-begini aja. Baik. Terakhir dari Anda, Bang Rifki. Ya, dalam pandangan Partai Nasdem, demokrasi langsung atau tidak langsung itu konsekuensi dari pilihan kata demokratis dalam konteks pemilihan gubernur, bupati, wali kota di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145. Dan kami di fraksi Partai Nasdem tentu tidak berada di ruang hampa. Kita melakukan komunikasi politik dan yang paling penting adalah kami tidak berhenti pada perdebatan konseptual bagaimana mekanisme pemilihan, tetapi bagaimana kita memastikan bahwa mekanisme pemilihan itu memiliki impact terhadap berbagai tujuan-tujuan mulia dari preambul konstitusi, ya, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Dalam konteks saya sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, kami membuka diri, insya Allah per Januari ini insya Allah kami akan mengundang sejumlah stakeholders dan itu secara reguler akan kami lakukan untuk kita sama-sama bicara bagaimana desain kepemiluan kita dan demokrasi kita ke depan, apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang pro, kontra terhadap pemilihan di DPRD, semua akan kami undang dan yang paling substansial sebetulnya adalah kita juga ingin menghadirkan pileg dan pilpres yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi artinya pilkada hanya bahasan kecil dari penyehatan demokrasi kita. Ya, itu kan konsekuensi bahwa pilkada sebetulnya kalau undang-undangnya belum masuk prolegnas, Bram. Tapi kami berupaya secara politik itu bisa dibahas berbarengan. Baik. Prof. Wiwi, terakhir dari Anda. Apa yang ditanya? Apa yang bisa kita lihat kemudian apa akan kemana sebetulnya arahnya walaupun kemudian di DPR katanya belum dibahas begitu. Iya, usernya demokrasi itu kan rakyat. Bahwa karena usernya demokrasi itu rakyat, tentu kita harapkan kita berbicara pilkada. Ini aras lokal gitu ya. Aras lokal itu jangan melakukan politik penyeragaman. Karena kemajemukan yang dimiliki oleh daerah-daerah tadi itu. Oleh karena itu memang kalau dalam konteks demokrasi saya lebih mengusulkan, menganjurkan, menyarankan itu harus syarat dengan pembelajaran. Tidak ada gunanya kita hanya bermanuver atau bertrial and error, langsung tidak langsung seperti ini, tapi
endingnya itu apa. Karena salah satu indikator seperti yang ditanya oleh netizen tadi, itu apa indikatornya? Pemerintahan daerah yang efektif atau governability. Artinya apa? Mampu mengeksekusi program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Itu sebetulnya intinya dari demokrasi lokal itu. Lah, kalau kita paksakan gitu ya, terus-menerus dengan pilkada langsung, target kita apa? Itu endingnya nanti itu sampai tahun berapa bisa naik kelas gitu. Kalau sudah 20 tahun ya, tahun 2005, sekarang 2025, 2026, berarti 20 tahun. Nggak naik kelas, itu pasti ada yang salah. Kita stagnasi di sini. Maka yang kita harapkan ke depan adalah perbaikan yang sangat serius. Jadi teman-teman tentunya yang sangat ini ya concern dengan pemilu pilkada, kita mintakan tidak sekedar memikirkan mekanisme pilkada itu, tapi bagaimana agar masyarakat itu dimuliakan dengan diberikan asupan literasi, edukasi, politik yang sangat cukup. Mengapa sistem ini bagus, mengapa sistem ini ada kekurangannya dan sebagainya. Lah, implikasi yang disebutkan oleh para politisi tadi itu harus dipikirkan. Implikasinya positifnya banyak tidak? Nah, berarti distorsinya kecil, keuntungan kita, kemanfaatan kita besar. Lah, ini yang akan kita pilih nantinya gitu. Bukan sekedar tidak hanya pemilihannya saja, Prof ya. Artinya literasi masyarakat ini tentu juga menjadi PR terbesar dalam pembangunan Indonesia. Kami masih akan kembali pada waktu dan hari yang sama di minggu depan. Saya Bram Hermang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.